Oke guys, welcome back to my channel. Baik lagi bersama gua Bang De. Kali ini kita balik di Pode lagi guys. Kita bersama Paik lagi. Dong bahasa Paik. Gua ada beberapa pertanyaan nih. Apa nih? Buat teman-teman kita yang di luar Bogor ya. Gua pengen ngasih tahu tempat-tempat hits nih, tempat-tempat hits di Bogor. Wih, boleh nih buat liburan. Iya. Versi kita. Boleh. Pasti kan beberapa orang punya versinya masing-masing. Ini versi kita aja. Versi kita nih. Siapa tahu rekomen nih buat temen-temen yang dateng melancong ke Bogor nih. Kalau menurut lu tempat-tempat hits di Bogor apa aja? Tempat hits di Bogor nih yang ada dua tipe nih. Ada yang mau nuansanya alam apa yang perkotaan. Kalau alam kita biasanya, kalau gue sendiri ya, biasa main di, kalau nggak di puncak gitu kan, di puncak seru sih ya. Puncak seru gitu. Nah, ada lagi nih yang wisata alam itu biasanya di sekitaran Gunung Salak nih. Kalau misalnya di Bogor ya, bukan Bogor nih. Oh, kabupaten berarti ya. Kabupaten. Tapi kaki Gunung Salak kalau dari tempat studio kita nggak jauh sih ya, paling nggak jauh. 20 menit. Iya, 20 menitan lah. Ya, teman-teman yang jauh-jauh dari sana, misalnya dari kampung halamannya main ke Bogor, rekomen kita akan kasih tahu tempat di Bogor. Yang pertama tadi Puncak. Puncak cukup seru kalau menurut gua. Kalau lu main ke Puncak, lu jangan lupa kopi di puncaknya. Terus lu jangan lupa, kalau menurut gua ya, sholat di ataunnya. Kalau menurut gua lu nggak afdol kalau main ke Puncak nggak sholat di ataun. Nggak sholat di ataun. Walaupun banyak pinggiran-pinggirannya tuh ada beberapa yang menawarkan villa ada gitu. Cuman gua nggak tahu tuh, mungkin teman-teman kita ada yang berasal dari Puncak. Nah, gua pengen nanya nih teman-teman kita yang berasal dari Puncak nih. Villa yang L-nya 1 sama yang L-nya 2 apa bedanya? Soalnya gua orang Bogor, gua nggak tahu itu bedanya apa. Mungkin teman-teman ada yang dari Puncak rumahnya, gua pengen tahu. Jangan lupa nanti tulis di kolom komentar L-nya 1 sama L-nya 2, plus dan minusnya apa aja. Oke. Selain di Puncak sama tadi di kaki Gunung Salak. Iya. Di mana lagi menurut lu? Alam, entah alam gitu. Kalau di perkotaan menurut gua masih banyak yang di Bogor kota gitu, kafe-kafe. Kalau nggak di Surya Kencana ada. Nah, jadi guys, disclaimer nih harus digarisbawahi. Kalau lu mau tahu, Surya Kencana itu adalah udah masuk jadi tempat jajan di Kota Bogor. Tempat pizza. Food lah. Food vlogger banyak di situ tuh. Jadi tempat pokoknya lu nyari makanan dari A sampai Z, lu nginjak ke Surken pasti ada, guys. Ya, semua ada. Dari yang nggak kenyang sama yang bikin kenyang, dari yang murah sampai yang mahal ada di situ. Ada yang mahal nggak bikin kenyang, ada yang murah bikin kenyang, ada di sana di Surken Street. Ya, terus ada lagi tempat-tempat wisata yang sejarahnya gitu, kayak model di Batu Tulis gitu kayak model di museum banyak di Bogor, museum banyak di Bogor buat teman-teman. Nah, buat teman-teman juga bisa kalau di Batu Tulis tuh Badalem. Iya, Badalem tuh. Lu bisa ke Badalem, di situ lu bisa ajak cewek lu untuk lihat City Lake Kota Bogor. Kabupaten Bogor. Bukan kabupaten ya. Pandangannya ke City Lake Kabupaten Bogor. Jadi lu tahu tuh, oh Kabupaten Bogor City Lake-nya kayak gini. Tapi lu ngelihatnya di kota itu. Iya. Ada ya, bisa dikatakan lah kalau menurut gua puncak versi murah ya. Puncak versi light gitu. Versi murah ya. Di mana lagi, Di? Jadi tadi kan Puncak. Iya. Terus kaki Gunung Salak. Iya. Badalem tuh jajaran Batu Tulis sama Surken. Mancur tuh cocok tuh. Keren sih. Mancur banyak jajanan, biasanya cuma hari Minggu kalau Mancur ramenya. Gitu. Hari Minggu apa Sabtu malam Minggu nih? Dua-duanya bisa. Weekend berarti ya? Iya, weekend. Lu bisa mau libur-liburan tuh. Bisa tuh ke situ. Terus kalau misalnya lu mau olahraga nih, pengen ngerasain jajanan juga gitu. Kalau lu mau cari cewek gitu bisa ke Sempur. Oh iya, Sempur. Oh iya, Sempur sekarang udah hampir kayak itu ya, kayak Mancur ya. Iya, udah kayak Mancur. Ada apa? Ada live musiknya, guys. Iya. Jadi kita bisa makan sambil dengerin live musik tanpa harus ngehirauin pengamen-pengamen. Iya. Kalau menurut gua gitu sih. Tapi lu nih,
selama lu tinggal dan bernapas di Kota Bogor. Iya, kalau menurut lu, gua pengen tahu dalam persepsi lu ya, dalam pandangan lu, selama lu hidup di Kota Bogor, lu ngerasa resah nggak sih dengan teman-teman kita yang kayak makan ada pengamen gitu? Lu termasuk orang yang risih apa nggak? Gua risih banget sih, Risih ya? jujur. Gua risih banget. Kecuali di tempat itu ada live musik sendiri kan nggak jadi masalah. Tapi kalau misalnya kita lagi makan, beda ya kalau pengamen sama live musik, beda guys. Kalau misalnya kita lagi makan nih, ibaratnya tiba-tiba ada yang nyamperin, set, ngamen segala macam, minta duit. Nah kalau di Bogor ini minusnya, jeleknya, kalau misalkan dia nggak dikasih duit, biasanya marah-marah ya. Gitu. Kalau gua belum pernah sih, karena gua belum pernah nongkrong, maksudnya gua belum pernah nongkrong itu, makanya gua tanya Aldi tempat-tempat itu nih buat teman-teman di sana apa aja. Dengan adanya pengamen juga kita stuck di situ ya, obrolannya jadi putus ya. Iya, ntar kalau misalnya kita lagi ngobrol lagi seru-seru, tiba-tiba datang set ngamen gitu kan, kepotong gitu pembicaraannya. Boleh gitu. Boleh. Selain di situ di mana lagi menurut lo kalau tempat-tempat hits? Ada lagi tempat-tempat hits. Ini cocoknya sebenarnya buat kayak prewed gitu ya. Iya. Cocok banget nih. Nikah berarti ya. Ya, tapi nuansanya. Tapi kalau bawa pacar juga cocok kayaknya kalau buat prewed masuk mah. Iya, cocok. Cewek-cewek nih biasanya cewek-cewek nyari tempat yang hits nih. Di mana nih? Ini cocok banget deh, tapi nuansanya masih alam tapi di kota, tengah-tengah kota nih. Di mana tuh di Kebun Raya Bogor ya. Kebun Raya Bogor. Murah lagi masuknya. Dia buka dari pagi sampai sore ya? Iya. Ya. Dari pagi sampai sore. Udah gitu. Termasuk itu nggak sih? Kita kalau gua dulu ke tahun berapa ya gua ya masuk ke Kebun Raya ya? Itu tiket Kebun Raya. Gua gak pernah main lagi. Gua main situ sama keluarga gua. Iya. Rata-rata buat cucurak kalau gua ke Kebun Raya. Kalau ke Kebun Raya itu udah termasuk ke kita bayar tiket nih di Kebun Raya kan, masuk Kebun Raya itu udah tiket sama museum ya? Apa beda lagi? Beda lagi kalau itu. Beda lagi. Jadi kalau misalkan lu mau ke Kebun Raya guys, lu mau singgah ke museumnya, lu harus sediain uang lagi guys. Iya, gitu. Di mana lagi Ya masih banyak mall-mallnya banyak. Mall-mallnya juga. Nonton gitu. Nonton bioskop lu nonton bioskop menurut lu paling seru di mana? Gua kalau belum pernah nih nonton bioskop nih kebetulan nih. Gua kan lamanya di Tangerang gitu kan. Nah, Tangerang tapi lu nonton bioskop terus. Nonton bioskop. Keren sih, keren. Nah, kalau misalnya di sini gue belum pernah nih nonton bioskop di Bogor. Nah, selain tempat-tempat di Kota Bogor yang tadi udah kita bahas, menurut lu kan namanya wisata kan pasti ada plus minus kan, kayak tadi kita bahas pengamen. Menurut lu pungli nih, tempat pungli di Kota Bogor di mana aja sih? Coba ini meresahkan banget nih ya. Gue pengen tahu coba di mana sih. Ada gue jawaban tapi lu dulu aja. Iya. Ini gue keresahan gua sih sebenarnya yang tinggal di Kota Bogor juga nih. Pungli-pungli ini sangat kacau sih kalau kata gua. Yang pertama bikin males juga sih kalau pungli-pungli itu. Oke, gua sebutin nih. Sebutin aja nih ya. Tempatnya sebut. Ya, maksudnya jadi buat ke teman-teman kita biar tahu jangan di sini nih, ini banyak punglinya. Jadi teman-teman bisa tahu tempat yang mana aja yang ada punglinya dan mana aja yang enggak. Jadi kalau misalkan pungli itu rata-rata di tempat-tempat wisata, entah di kayak model Curug. Di gitu tempat wisata yang tadi kita sebutin ada nggak pungli? Ada. Di mana? Di kaki Gunung Salak misalnya contohnya gitu kan. Kalau misalnya kita mau ibaratnya mau camper, gitu camping, kan, camping ceria gitu. Itu biasanya ada punglinya tuh di bawah. Nah, kaki Gunung Salak juga kalau lu mau tahu guys, sebenarnya ya itu juga bisa dipakai buat kita bawa cewek juga, keluarga juga bisa. Jadi bukan hanya nggak diperuntukkan untuk pendaki, enggak, kita yang pemula-pemula juga bisa ke situ. Kalau kita mau nikmatin alam yang asri bisa ke situ. Kalau kita mau tes fisik bisa ke situ ya. Iya, rekomen juga buat keluarga juga gitu kan. Latihan. Di mana lagi punglinya nih? Punglinya selain di kaki Gunung Salak nih. Kaki Gunung Salak tuh luas ya, jadi ya kita nggak mau sebut spesifik tempatnya di mana, takutnya cari tahu aja sendiri. Pokoknya kaki Gunung Salak kalian harus hati-hati guys. Di mana lagi selain di kaki Gunung Salak? Di puncak kayaknya ada punglinya.
Puncak. Beberapa tempat. Mungkin ada. beberapa spot-spot ya. Iya, beberapa spot ada punglinya gitu. Dulu tuh Puncak ramenya sama Warpat, setahu gua. Iya, dan Warpat sekarang masih ada apa enggak? Oh, setahu gua sih Warpat udah nggak ada. Warpat udah nggak ada ya. Raja kan itu dapat semua tuh. Mau gua belum ke Warpat lagi sih. Belum ke Warpat lagi. Iya. Lu terakhir berarti pas ke Warpat waktu lu naik ke Gunung Gede ya? Iya. Lewat itu juga ya? Lewat doang. Nggak singgah. Itu juga nggak lewat ya, sambil tidur. Selain di situ menurut lu Surken ada nggak Pungli? Surken Pungli nggak ada sih, kalau Surken kayaknya. Surken nggak ada ya? Iya, cuman ya parkiran liar nih biasanya yang meresahkan nih kalau di Surken itu. Pungli sama parkiran liar sama apa beda sih? Beda kayaknya. Beda? Iya, kalau misalkan di Surken itu setahu gua ada parkiran resminya ada dia. Oh iya, jadi buat teman-teman yang pakai mobil sama motor nggak usah khawatir ya. Iya, udah ada parkiran gitu. Selain di Surken, Pungli di mana aja menurut lu? Pungli biasanya sih kalau kota-kota Bogor tuh Pungli tuh banyaknya di pertigaan, putaran balik. Ini sih parkiran minimarket biasanya. Oh iya. Iya, itu rata-rata hampir di semua kota Bogor. Di Bogor kayaknya tuh semua kayaknya rata-rata ada. Semua ya? Iya, dari gua main dari kabupaten itu udah ada itu. Kabupaten sama kota pasti ada itu. Pasti ada itu. Pungli itu. Nah, sekarang gua mau nanya sama lu kalau misalkan tempat-tempat Pungli sama tempat-tempat hits. Tadi kan kita udah bahas nih tempat-tempat Pungli sama tempat-tempat hits nih. Gua mau nanya ke lu buat orang-orang yang sepantaran kita lah, buat teman-teman nih yang menganggur nih tapi dia main judol. Aduh. Menurut lu gimana tuh, Ri? Kalau bersahkan ya itu ya, anjir. Aduh, ini penyakit sebenarnya ya. Penyakit banget ya. Penyakit ini. Ya. Menurut lu gimana tuh kita nganggur nih? Iya. Tapi kita main gitu kan? Iya. Kita nggak punya penghasilan lah, nganggur. Iya. Tapi kita main nih judol. Waduh, gitu. Hancur bro. Sumpah. Lu soalnya kalau misalkan dari judol itu bakal ngarahnya ke pinjol nanti nih. Jadi gitu guys, gua kasih tahu sama lu, jangan mau dibodoh-bodohin. Iya, jangan mau dibodoh-bodohin sama judol dan pinjol guys. Itu penyakit yang sangat luar biasa, susah obatnya susah gitu. Candu bikinnya. Jadi ada temen gua nih suka main judol nih. Nah, saking dia ketagihannya dikasih gede. Awal-awal tuh. Contoh dikasih misalnya dia deposit 1 juta. Dikasih anjir gede banget 1 juta. Iya, dikasih WD-nya itu sekitar 40 juta misalnya. Nah, itu tuh bakal candu tuh itu. Terus dia main. Habit berarti ya, kebiasaan ya. Iya, nah candunya itu dia bukan lagi main di 1 juta biasanya. Di 5 juta. Naik lagi. 10 juta. Gitu makin naik. Nah, ketika dia udah nggak punya duit, pinjam ke pinjol. Nah, bahaya gitu. Itu dari pengalaman temen gua sih. Nah, gitu dari pinjam ke pinjol, main ke judi lagi. Nah, judi udah dapat gede, dikalahin. Akhirnya pinjolnya nggak kebayar, judinya makin stres, dia nggak bisa main kan. Jadi utang numpuk gitu, dikejar-kejar sama orang, pinjol udah nggak bisa, beralih lagi dia ke kayak minjeman koperasi gitu. Bank keliling ya. Bogor yang nggak tahu, tapi di Indonesia kayaknya ada ya. Ada kayaknya. Kayak di daerah, coba guys, di daerah kalian selain bank keliling apa guys? Tulis guys di kolom komentar guys. Itu paling meresahkan sih. Udah gitu kan malu juga gitu kan, kalau misalkan sampai datang ke rumah gitu kan, orang tua tahu gitu, keluarga tahu gitu kan. Apalagi sampai warga sekitar tahu nih gitu. Gitu. Nah, ada kasus juga nih di kampungan gua nih. Jadi dia kelilit sama pinjol. Anjir. Masih muda orang tapi. Masih muda, kayaknya di bawah kita, orangnya. Kok berani banget ya anjir. Judol. Jangan guys. Jadi dia entah gua nggak tahu pinjol atau apa, jadi dia sampai ngegadein sertifikat rumah. Itu dampak negatif dari judol tuh ya. Dampak negatifnya gitu. Nah, itu dia ngegadein sertifikat rumah itu tanpa sepengetahuan orang tuanya. Anjir. Terus? Nah, ketika dia nggak kebayar tuh si orang-orang DC-nya ini ke rumah, Iya, terus?
rumahnya disita. Enggak, itu reaksi keluarganya sama bokap nyokapnya gitu gimana? Ya pasrah gitu, mau gimana? Kalau udah ada suratnya apa segala macam udah lengkap gitu kan. Ya udah jadinya pindah gitu kan. Gue nggak tahu ya entah dia sekarang kontrak atau gimana. Jadi gitu guys, jangan sampai pinjol judo, jangan sampai guys. Dampak negatifnya lu kita barang-barang habis dijualin, ya sertifikat rumah. Contohnya udah banyak guys. Nah, kayaknya udah terlalu marak banget ya judo sama pinjol ya. Kayaknya jangan jadi hal yang biasa gitu. Orang main judo sama pinjol tuh ya. Iya. Lu daripada nganggur gitu, lu daripada main judo nggak ada penghasilan. Nah, tips and tricksnya nih kita nganggur nih. Nganggur ya. Biar nganggurnya lebih bermanfaat lah daripada main judo. Udah nganggur main judo gitu. Menurut lu apa nih tips and tricknya nih? Tips and trick kita nih. Ya lu bisa kalau misalkan nganggur ya berusaha dulu. Lu kalau bisa pengen kerja dulu gitu, nyari kerja gitu. Kalau misalnya nggak mau nyari kerja, entah kayak kita gitu kan, kita nganggur nih, bikin konten gitu. Iya, lebih bermanfaat ya. Iya, entah lu kalau misalkan nggak mau apa-apa gitu, ya lu bisa belajar ngaji lah ibaratnya gitu. Lebih memperdalam agama bisa juga. Jadi guys, kalau dari gua tips dan triksnya nganggur yang bermanfaat. Kalau menurut gua lu yang penting lu berusaha dulu, cari dulu lowongan. Lowongan banyak guys sebenarnya guys. Lowongan kerja banyak buat teman-teman kita yang benar-benar butuh banget gitu kan, banyak banget. Nah, tips and triknya menurut gua nganggur yang bermanfaat, yang penting kita keluar dulu aja. Kayak gua nganggur nih bikin konten, keluar gua ini dari rumah berangkat ke studio gitu kan gitu. Yang penting kita ada jalan, lu keluar aja dulu, keluar biar pikiran lu nggak stuck di rumah. Lu keluar aja dulu, mandi nih, lu bangun pagi mandi, keluar aja dulu, keluar biar kita bertebaran dulu aja di muka bumi ini. Jangan lu diam terus di rumah ya. Jangan terus tidur makan. Jangan selalu nempel sama kasur guys. Nganggur yang sebenarnya nganggur tuh bukan hal yang buruk sebenarnya kalau kita emang bisa memanfaatkan waktu dengan kegiatan-kegiatan positif seperti lari, padel kan. Iya, bisa juga. Ya, bisa. Cuman itu makan uang sih. Kan bisa diajak bisa gak main padel? Bisa gitu. Lu kalau bisa punya teman-teman circle-nya lumayan gede gitu kan. Enak. Kalau nggak ngumpulin bahan-bahan yang emang jadi ide kreatif terus bisa menghasilkan uang, bisa kan? Bisa juga bikin usaha gitu. Bikin usaha. Dari sekarang usaha, kalau menurut gua usaha, kalau lu punya kreatif, usaha pasti jalan. Tanpa harus ngeluarin modal. Bisa juga. Kalau menurut gua gitu sih, guys. Entah dari barang bekas gitu kan. Lu jadi bisa memanfaatkan lingkungan lu sebagai bahan acuan untuk lu biar bisa punya penghasilan. Jadi kita punya penghasilan bukan kerja doang, dengan kita dengan kreativitas bisa menghasilkan uang gitu. Tips and triknya kalau dari gua gitu sih. Selain itu dari lu apa Dari gua nih, maksudnya kalau misalkan yang kita bermanfaat nih, nganggur nih, kita juga jangan kita yang keikut sama zaman, tapi kita harus ngikutin zaman juga gitu kan. Contohnya gimana nih? Contohnya ya kayak misalkan sekarang kan media lagi marak-marakan lagi gede-gedenya nih. Ya lu tinggal buka usaha gitu, misalkan lu jual barang bekas nih di online gitu. Bisa banyak juga gitu di kan. Di e-commerce banyak contohnya juga gitu kan. Kalau lu nggak mau jualan gini ya bisa ngonten gitu. Media sekarang gede. Kita bisa ngelukis, bisa ngelukis, bisa juga jual lewat itu ya, gambar gitu, graffiti ngangguran yang bermanfaat. Selain itu apalagi nih? Selain itu apa ya gua ya? Aduh, gua mentok nih. Kalau menurut gua sih tips and triknya, kalau selain itu lu harus berdoa, jangan lupa mendekatkan diri sama berdoa, Tuhan gitu. Jadikanlah bawalah Tuhan di kegiatan lu apapun itu. Jadi lu nggak terlalu stuck di situ. Harus percaya dengan quotes, barang siapa yang bersungguh-sungguh lu pasti akan dapat apa yang lu usahain. Anjir. Jadi segitu aja dari gua. Mungkin nanti nextnya kita akan bahas di pode ini pembahasan yang lebih menarik lagi. Kalau teman-teman ada yang ide
boleh tulis di kolom komentar. Kita akan bahas semua ya. Kita akan bahas semua. Sekian dari gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.